Halo sahabat petani semua, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Silahkan diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari kami. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesuburan tanah. Tanah dapat dikatakan subur jika tanaman yang ditanam di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan produksinya tinggi sepanjang tahun. Jadi kesuburan tanah adalah istilah yang bisa menunjukkan tingkat subur atau tidak tanah untuk pertanian. Kesuburan tanah dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesuburan tanah aktual dan kesuburan tanah hakiki, asli atau alamiah. Kesuburan tanah potensial yaitu dapat diperoleh dengan campuran teknologi tepat guna. Kesuburan tanah terkait dengan kandungan semua unsur hara di dalam tanah yang diperlukan oleh tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah dikatakan mempunyai tingkat kesuburan tinggi atau baik jika tanah tersebut mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan tanaman. Sedangkan tanah dikatakan kurang subur jika tanah tersebut tidak mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Salah satu kunci kesuksesan dalam berkebun adalah memiliki tanah subur. Jika nggak diurus dengan baik, tanah akan tandus dan gersang. Tanah yang subur memiliki ciri-ciri yaitu kaya akan unsur hara, gembur, dan memiliki daya serap yang tinggi. Pengertian tanah subur adalah kondisi tanah yang baik dan mendukung pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, ciri-ciri dari tanah subur adalah 1. Kadar pH-nya normal. Tanah yang baik memiliki kadar pH normal berkisar antara 6 sampai 8. Perlu diketahui kondisi terbaik yang bisa didapatkan tanah adalah berada di sekitaran 6,5 atau 7,5. Pengapuran diperlukan jika kadar pH tanah nggak normal atau baik. Kadar pH termasuk ciri-ciri tanah subur yang diperlukan. 2. Memiliki biota tanah yang melimpah. Salah satu ciri tanah subur adalah dengan memperhatikan biota tanah di sekitarnya. Tanah yang subur memiliki ciri dengan banyaknya kehadiran biota tanah seperti tanaman kecil, cacing, dan mikroorganisme lain. Sederhananya, mikroflora dan mikrofauna menjadi indikator kesuburan tanah di sekitarnya. 3. Memiliki tekstur serupa lempung. Tanah yang subur memiliki tekstur seperti lempung yang nggak mudah lapuk dan kuat dalam mengikat unsur penting di dalam tanah. Pada tanah lempung memiliki tekstur alot yang berguna untuk mengikat mineral dalam tanah dan air yang berguna untuk kesuburan. Struktur tanah subur juga dilihat dari kombinasi tanah gambut, lempung, pasir yang seimbang. 4. Mengandung lapisan humus yang tebal. Bunga tanah atau humus adalah ciri-ciri tanah subur yang mudah untuk mengetahui kondisi tanah. Jika lapisan humus tebal, maka kualitas tanah akan semakin bagus. Selain itu, kandungan bahan organik dan unsur hara juga tinggi. Keberadaan humus merupakan hal penting menjadi menanda sistem drainase dan fotosintesis. 5. Banyak ditumbuhi tanaman. Kehadiran tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan vegetasi merupakan ciri-ciri tanah yang subur. Semakin beragam dan banyak vegetasi di suatu lingkungan, maka kualitas tanah akan semakin baik. Cara menyuburkan tanah. Hanya mengetahui jenis tanah dan ciri subur memang belumlah cukup.
Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara menjuburkan tanah yang tepat dan ampuh. Nah, bagaimana caranya? Sulitkah? Perlu bantuan tenaga ahli atau tidak? Nah, kita bisa mengikuti resep penjuburan tanah berikut. Tanpa bantuan tenaga ahli, kita bisa menyuburkan tanah dengan cara yang sederhana. Pertama, cara menjuburkan tanah dengan metode biologis. Pertama, menambah materi dan pupuk organik. Penambahan materi dan pupuk organik ditujukan untuk meningkatkan kualitas tanah secara umum. Materi organik yang dimanfaatkan untuk mengaktifkan mikroorganisme tanah untuk mendegradasi materi organik itu sendiri. 2. Melengkapi dengan materi hewani. Materi hewan seperti darah, tulang, bulu hewan memiliki kandungan nitrogen yang lumayan baik yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Ketiga, menggunakan serabut atau abu gergaji. Serabut dan abu gergaji bisa menjadi pilihan yang efisien untuk menambah kandungan nitrogen dalam tanah karena memiliki nitrogen cukup sekitar 3%. Keempat, memanfaatkan lamun. Lamun adalah sejenis rumput laut dengan unsur kalium yang penting bagi tanah. Namun dapat membantu melepas mineral tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan mencegah gangguan hama seperti penyakit. 5. Cobalah materi ikan. Resep menyuburkan tanah berikut bisa menggunakan materi organik dari ikan yang terkenal kaya akan nutrisi yang dapat membuat tanah subur dan tidak tandus. 6. Menggunakan kascing. Kascing adalah materi organik berupa kotoran cacing yang dapat berbentuk struktur tanah, menggemburkan tanah, serta mempercepat penyerapan nutrisi tanah. 7. Memperbanyak kandungan pupuk kandang. Pupuk kandang bersumber dari kotoran ternak serta unggas dan kaya akan nitrogen, fosfor, serta kalium. Oleh karena itu, sangat cocok untuk meningkatkan kesuburan tanah. 8. Maksimalkan pupuk kompos. Pupuk kompos berasal dari bahan hijau seperti daun ilalang. Sangat baik untuk menambah kesuburan tanah karena mengandung rasio C/N yang tepat dan bersih dari bakteri patogen. 9. Membuat tutupan hijau green manure. Tutupan hijau atau green manure didapat dengan cara menanam tanaman seperti ilalang dan tanaman sederhana lainnya. Saat tanaman tersebut mati, maka secara otomatis akan menjadi makanan yang bernutrisi bagi tumbuhan utama. 10. Menambah pupuk hayati. Pupuk hayati tidak sama dengan pupuk organik, apalagi pupuk non-organik, karena tidak hanya mengandung senyawa untuk menyuburkan tanah, tapi mengandung mikroba tertentu. Senyawa mikroba ini yang akan tinggal dalam tanah dan mengolah bahan-bahan organik menjadi materi dalam tanah. Selanjutnya ada cara menyuburkan tanah dengan metode non-biologis. Pertama, dengan menambahkan pupuk kimia. Pupuk kimia seperti NPK, ZA, dan urea sering digunakan sebagai nutrisi tanah karena mampu mengganti materi nitrogen, fosfor, dan kalium dengan tepat. 2. Memperbanyak kandungan mineral. Tanah tandus diantaranya disebabkan oleh kurangnya mineral esensial seperti boron, klorin, tembaga, kobalt, besi, mangan, dan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan materi batuan seperti tersebut dalam lapisan tanah sebagai salah satu cara menyuburkan tanah yang cepat.
Ketiga, dengan menambahkan debu granit. Debu granit yang mengandung hingga 5% kalium serta mineral tambahan dapat digunakan untuk menambah kandungan kalium dalam tanah dengan kadar yang tepat. Keempat, melengkapi dengan batu kapur. Batuan kapur yang dapat meningkatkan kalsium dalam tanah dapat juga digunakan untuk menyuburkan tanah dan menormalkan pH tanah yang terlalu rendah. 5. Menambahkan debu basal. Debu basal yang berasal dari pelapukan batuan bisa ditemukan di kawasan gunung berapi aktif. Sangat baik bila digunakan untuk menyuburkan tanah karena kandungan mineral penting untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 6. Atur kadar pH. Mengatur kadar pH berarti membuatnya dalam kondisi normal atau sekitar 6-8. Bila terlalu rendah, tambahkan ion karbonat dari batuan kapur. Dan bila terlalu tinggi, normalkan dengan ion sulfat dari batuan gipsum. 7. Hambat pembuangan nitrogen. Nitrogen yang terlepas dari tanah dapat membuat kesuburan tanah menjadi terganggu. Oleh karena itu, perlu cara untuk menghambat pembuangan nitrogen ke udara. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan senyawa inhibitor alami, misalnya dengan menggunakan tanaman tebu. Selanjutnya, cara menyuburkan tanah dengan metode mekanik. Metode mekanik mengutamakan pengolahan lahan yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah. Beberapa metode pendekatan mekanik dalam menyuburkan tanah diantaranya adalah menyiram dengan air. Agar tanah tetap subur dan tidak kering, pastikan tanah selalu tersiram dengan baik. Bila tak ada penyiraman alami, ciptakan penyiraman buatan dengan pemencar atau sprinkle. 2. Membuat jalur irigasi. Jalur irigasi selalu menjadi penyangga utama untuk mengatasi masalah pengairan di lahan perkebunan dan pertanian. Bila kondisi astronomis dan geografis memungkinkan, pastikan lahan perkebunan atau pertanianmu dilengkapi dengan jalur irigasi untuk meningkatkan kesuburannya. 3. Siapkan jalur pengairan limbah. Jalur irigasi yang minim materi organik bisa dimodifikasi agar materi organik tambahan bisa dimasukkan dalam air irigasi tersebut. Salah satu cara yaitu menggunakan air limbah domestik mengandung banyak materi organik yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Keempat, membajak lahan secara rutin. Membajak lahan, baik dengan alat ataupun dengan bantuan hewan, memiliki tujuan untuk membolak-balikkan tanah agar kualitasnya tetap terjaga. Dengan begitu, tanah akan tetap gembur, berongga, sehingga organisme di dalamnya tetap dapat hidup dan membantu menyuburkan tanah. 5. Memperkokoh tanah. Tanah yang kokoh akan sangat mudah sekali mengalami erosi. Efeknya akan semakin parah bila topografi lingkungan tersebut berada di kemiringan yang cukup tinggi. Salah satu yang berkokoh tanah yang telah dikenal sejak lama yaitu membuat sangkedan atau terasering yang dapat dibuat di topografi tanah seperti apapun dengan cara pengelolaan dan perawatan yang tepat, kualitas hasil pertanian dan perkebunan pasti semakin baik dari hari ke hari. Tentunya dalam kita berbudidaya atau berkebun untuk menjadi petani, pengolahan lahan dan kesuburan tanah adalah sangat penting. Karena kalau tanah tidak diolah dan tidak diberikan perawatan, maka apapun yang kita ingin budidayakan menjadi percuma karena tanaman tidak mendapatkan unsur yang tepat
dalam pertumbuhannya. Karena di berbagai wilayah tertentu, terkadang tempat yang tinggi dan sering mengalami curah hujan yang tinggi, tanah itu akan sering mengalami pencucian. Begitu juga dengan tanah-tanah sawah yang dimana dalam pengelolaannya sering diberikan pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus. Dan juga kalau tanah itu sering digunakan tanpa henti dalam berbudidaya seperti yang di sawah. Kalau di sawah itu biasanya sampai 2-3 kali penanaman. Jadi 1 kali penanaman, panen, terus diteruskan lagi, menanam lagi, terus panen, menanam lagi, terus panen dalam 1 tahun. Nah, itu yang menyebabkan unsur hara dalam tanah itu akan cepat habis, dimana sering kita ketahui bahwa kalau di sawah itu tidak pernah memberikan pupuk organik, hanya memberikan pupuk non organik, dimana tujuannya adalah untuk mempercepat panennya dan pertumbuhannya juga bisa lebih cepat. Dan memang jika kita menggunakan bahan anorganik, pemberiannya bisa lebih sedikit dan hasilnya dan penerapannya bisa maksimal. Tapi jika terus-terusan menggunakan pupuk anorganik, akan juga bisa memperburuk kondisi tanah, jadi membuat tanah akan menjadi tidak subur. Dan jika kita ingin menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, tanah itu seperti tanah mati, tidak ada unsur kehidupan di dalamnya. Nah, cukup sekian saja dulu sementara. Tetap ingat dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe. Ingat diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Bagi Bapak Ibu jika menyukai konten kami, silakan di-like. Silakan di-share jika merasa informasi yang kami berikan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, keluarga, dan teman-teman yang sebagai petani juga dan berbudidaya apapun itu. Dan silakan di-share, silakan di-komen jika ada pertanyaan tentang pengolahan lahan dan penanganan lahan Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.